Raja Yongjo merupakan raja ke-21 dari dinasti Joseon Korea. Julukannya sebelum naik tahta adalah Pangeran Yoning. Dia adalah putra kedua Raja Sukjong dengan selir Choi Sokbin, yang nantinya menggantikan kakaknya Raja Gyeongjong, saudara seayah beda ibu, naik tahta setelah kontroversi yang luar biasa. Raja Yongjo lahir dengan nama Yigem pada tanggal 31 Oktober 1694. Dia adalah putra kedua dari Raja Sukjong dengan selir Choi Sokbin. Julukannya sebelum naik tahta adalah Pangeran Yoning. Dia menggantikan kakaknya Gyeongjong naik tahta. Gyeongjong adalah saudara seayah beda ibu. Ibu Raja Gyeongjong adalah selir Jang Okjung. Raja Yongjo memerintah Joseon pada tanggal 16 Oktober 1724 hingga tanggal 22 April 1776. Tercatat sebagai raja ke-21 dari dinasti Joseon Korea. Ia memperoleh gelar Yongjo karena ibunya, selir Choi, berasal dari rakyat jelata, di mana ibunya masuk ke dalam istana dan dimasukkan ke dalam golongan Jeonmin, yang merupakan kelas terendah di masa dinasti Joseon. Menurut versi yang dapat diterima, bahwa Dongyi bekerja sebagai seorang musuri di istana. Musuri adalah pelayan yang mengerjakan pekerjaan berat di istana, seperti mengambil air dari sumur, mencuci pakaian, ataupun membuat api. Dengan demikian, dia tidak mendapatkan nama kuil yang berakhiran Jong, seperti kakak dan ayahnya. Ia adalah Raja Joseon yang memerintah paling lama, yaitu 52 tahun. Pada tahun 1720, ayahnya Raja Sukjong meninggal dan putra mahkota Yiyun, putra tertua Sokjong, naik tahta sebagai Raja Gyeongjong pada usia 33 tahun. Ketika Raja Sukjong meninggal pada tahun 1720, ia diduga menyuruh Yi Imyong untuk memberi nama Yoninggun sebagai ahli waris Gyeongjong. Tetapi karena tidak adanya ahli sejarah atau juru tulis, maka tidak ada catatan. Selama masanya, ada pertikaian dan kebencian karena asal-usulnya yang rendah. Fraksi Noron dari birokrasi menekan Raja Gyeongjong untuk mundur demi saudara tirinya, yaitu Pangeran Yoning, yang kelak menjadi Raja Yongjo. Pada tahun 1720, 2 bulan setelah penobatan raja, Pangeran Yoning dilantik sebagai saudara penerus pangeran kerajaan atau Wang Seje. Hal ini memperburuk perebutan kekuasaan dan menyebabkan pembantaian besar-besaran, yaitu pembersihan sastrawan Sinim. Noron mengirim pesan ke raja tanpa keuntungan, sementara fraksi Soron yang merupakan lawannya menggunakan ini untuk keuntungan mereka, mengklaim bahwa Noron mencoba merebut kekuasaan dan kemudian membuat fraksi saingan mereka dihapus dari beberapa kantor pemerintahan. Anggota fraksi Soron kemudian datang dengan ide untuk membunuh pewaris, yaitu Pangeran Yoning, dengan dalih berburu rubah putih yang dikatakan menghantui istana. Pangeran Yoning sudah mempunyai firasat yang kurang baik, maka ia mencari perlindungan ke ibu tirinya, yaitu Janda Ratu Inwon yang melindunginya hingga dia bisa tetap hidup. Setelah itu, dia memberitahu saudaranya, yaitu sang raja, bahwa dia lebih suka pergi dan hidup sebagai orang biasa. Raja Gyeongjong jatuh sakit akibat keracunan seafood dan meninggal pada tahun 1724. Ia dimakamkan di pemakaman Uireng di Seokwan-dong, Seongbuk-gu, Seoul. Ada beberapa spekulasi dari anggota Partai Soron bahwa saudara tirinya, yaitu Pangeran Yoning, ada hubungannya dengan kematiannya karena upaya fraksi Noron yang berusaha menaikkan Yoning menggantikan Gyeongjong. Tetapi beberapa ahli sejarah modern berpendapat bahwa Gyeongjong bisa saja meninggal karena makan seafood yang sudah rusak, seperti yang dikutip dalam buku Homer, The History of Korea, yang menulis, "Tapi kami meragukan kebenaran rumor tersebut, karena tidak ada yang mengatakan bahwa adiknya yang melakukan tindakan tersebut.
Lalu poin kedua adalah, orang memang kemungkinan dapat mati karena keracunan akibat makan seafood yang dibawa sejauh 30 mil dari laut pada pertengahan musim panas tanpa didinginkan dengan es. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1724, Pangeran Yoning naik tahta dan bergelar sebagai Raja Yongjo, penguasa ke-21 dinasti Joseon. Raja Yongjo menikah dengan Ratu Jongsong dari klan Dalsungseo pada bulan November tahun 1703. Pernikahan mereka berlangsung lama, namun Ratu Jongsong tidak memberikan keturunan pada Yongjo. Ratu Jongsong meninggal pada tahun 1757 karena sakit. Raja Yongjo baru menikah kembali dengan ratu keduanya 2 tahun kemudian. Ratu keduanya bernama Ratu Jeongsun dari klan Gyeongju. Ratu Jeongsun, ratu terakhir Raja Yongjo, merupakan seteru abadi putra mahkota Sado dan Raja Jongjo, putra dari putra mahkota Sado. Pada masa pemerintahan Raja Jongjo, para pengikut ratu ini memberontak dan mencoba membunuh Jongjo, tapi akhirnya bisa dikalahkan. Ratu Jeongson pun dicabut semua hak keistimewaannya, namun tetap diizinkan tinggal di istana. Dan setelah Raja Jeongjo meninggal, dia menjadi wali dari Raja Sunjo yang merupakan putra Jeongjo dan kembali melakukan pembantaian pada para pendukung Jeongjo. Raja Yongjo juga mempunyai banyak selir, di antaranya 1. Selir agung istana Jeong dari klan Yi, yaitu Yi Jeongbin, yang memberikan Yongjo 3 putra, yaitu putra mahkota Yojang yang lahir pada tahun 1719, namun meninggal di usia 9 tahun pada tahun 1728. Lalu ada putri Huayok yang lahir pada tahun 1717 dan meninggal tahun 1718. Yang terakhir adalah putri Hwasun, lahir pada tahun 1720 dan meninggal pada tahun 1758. Selir yang kedua adalah selir agung istana Yong dari klan Yi, yaitu Yi Yongbin, atau yang lebih terkenal dalam sejarah dengan nama Lady Sonhui. Lady Sonhui memberikan Yongjo 4 orang anak, yaitu putri Hwapyong yang lahir pada tahun 1727 dan meninggal pada tahun 1748. Yang kedua adalah putri Hwayop yang lahir pada tahun 1733 dan meninggal pada tahun 1752. Yang ketiga adalah Pangeran Sado yang lahir pada tahun 1735 dan meninggal pada tahun 1762. Dan yang keempat adalah Putri Wawan yang lahir pada tahun 1738 dan meninggal pada tahun 1808. Selir yang ketiga adalah selir istana Jo atau Jo Gwin In, memberikan Yongjo seorang putri, yaitu Putri Hwayo yang lahir pada tahun 1741 dan meninggal pada tahun 1771. Selir yang keempat adalah selir Mon, yaitu Mon Sukwi, yang memberikan Yongjo 2 orang putri, yaitu Putri Hwaryong yang lahir pada tahun 1752 dan meninggal tahun 1821. Putri keduanya adalah Putri Hwagil yang lahir pada tahun 1754 dan meninggal pada tahun 1772. Era dari Raja Yongjo adalah salah satu era kemakmuran Joseon. Ia melanjutkan era kemakmuran Raja Sukjong ayahnya yang juga berhasil mempertahankan otoritas keluarga kerajaan. Beberapa sejarawan menilai kuatnya kekuasaan yang dimiliki Yongjo adalah berkat legitimasi yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Raja Sukjong saat dia masih menjadi pangeran, dan juga berkat segala upaya yang dilakukan oleh kakaknya, yaitu Raja Gyeongjong, yang banyak menghadapi rintangan saat berusaha mengangkat Yongjo sebagai putra mahkota dan mempersiapkan jalannya menjadi raja.
Pemerintahan Raja Yongjo ditandai dengan upayanya yang gigih untuk mereformasi sistem perpajakan Joseon. Diperintah oleh etika Konfusianisme, meminimalkan dan mendamaikan pertempuran faksi. Di bawah kebijakan keharmonisan yang luar biasa, yang disebut Tangpyeong. Pemerintahannya juga ditandai dengan eksekusi putranya yang sangat kontroversial, yaitu putra mahkota Sado pada tahun 1762. Terlepas dari kontroversi tersebut, pemerintahan Yongjo telah mendapatkan reputasi positif dalam sejarah Korea karena upaya tulusnya untuk memerintah dengan kebajikan Konfusianisme. Raja Yongjo adalah raja Konfusianisme yang mendalam dan dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang klasik daripada para pejabatnya. Selama pemerintahan Yongjo dan cucunya Jeongjo, Konfusianisasi mencapai puncaknya, serta pemulihan ekonomi dari perang akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Pemerintahannya disebut sebagai salah satu pemerintahan paling cemerlang dari semua dinasti Joseon. Yongjo sangat mengkhawatirkan rakyatnya. Sejarah dinasti Joseon mencatat bahwa suatu hari di tahun keempat pemerintahannya, Raja Yongjo terbangun karena suara hujan pagi dan berkata kepada para abdi dalamnya, "Kami telah mengalami banjir, kekeringan dan kelaparan selama 4 tahun terakhir karena kurangnya kebajikan saya. Dan tahun ini, kami bahkan mengalami pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh seorang pengkhianat yang bernama Yi In-jwa. Bagaimana rakyat saya yang miskin dapat mengelola mata pencarian mereka di bawah kesulitan seperti itu?" Ada pepatah lama, perang yang selalu diikuti oleh tahun yang sulit. Untungnya, bagaimanapun kami tidak mengalami kelaparan besar selama 2 tahun terakhir, dan kami menguntungkan harapan kami pada panen yang baik tahun ini. Namun saya masih gugup, karena sementara musim panen sudah dekat, tidak ada cara untuk mengetahui apakah akan ada banjir atau kekeringan sebelum itu. Tidak ada yang tahu apakah hujan akan turun tiba-tiba dan membanjiri ladang yang sedang menunggu dipanen. Kurangnya kebaikan saya mungkin membawa kita hal-hal yang mengerikan, seperti saya gagal untuk memenangkan simpati surga. Bagaimana saya bisa mendapatkan simpati surga jika saya tidak merenungkan diri dan berusaha sendiri? Saya harus mulai dengan merenungkan dan mengintrospeksi diri saya sendiri. Yongjo khawatir hujan akan merusak panen, sehingga memaksa rakyatnya menderita kelaparan. Raja memerintahkan para abdi dalamnya untuk mengurangi pajak atas rakyat dan mengurangi jumlah hidangan dalam makanannya sendiri. Mengurangi berbagai makanan yang dia makan adalah keputusan yang dibuatnya karena kepedulian terhadap rakyatnya yang kelaparan. Orang-orang di sekitarnya menggambarkannya sebagai raja yang pandai bicara, cerdas dan baik hati. Dia tajam dalam pengamatan dan pemahaman yang cepat. Yongjo menyadari efek merugikan pada administrasi negara dari perselisihan faksi selama paruh kedua, yaitu abad ke-17. Ia berusaha untuk mengakhiri perselisihan faksi segera setelah ia naik tahta. Yongjo memberlakukan kembali pajak dinas militer universal yang berumur pendek. Kemudian ia bahkan melampaui gerbang istana dan meminta pendapat para pejabat, sastrawan, cendekiawan, tentara, dan petani. Yongjo mengurangi pajak dinas militer hingga setengahnya dan memerintahkan selisihnya ditambah dengan pajak perikanan, garam, kapal, dan pajak tanah tambahan. Yongjo juga mengatur sistem keuangan penerimaan dan pengeluaran negara dengan mengadopsi sistem akuntansi. Kebijakan realistisnya memungkinkan pembayaran pajak gandum dari daerah pegunungan terpencil di Provinsi Gyeongsang-do ke pelabuhan terdekat dengan pembayaran kapas atau uang tunai untuk gandum. Sirkulasi mata uang didorong dengan meningkatkan pembuatan uang koin. Kepedulian Yongjo terhadap perbaikan kehidupan petani diwujudkan dalam keinginannya untuk mendidik masyarakat dengan membagikan buku-buku penting dalam aksara Korea atau Hangul, termasuk kitab pertanian. Pluviometer kembali diproduksi dalam jumlah banyak dan didistribusikan
ke kantor administrasi lokal dan proyek pekerjaan umum yang ekstensif dilakukan. Pluviometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menakar hujan. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri. Corong alat yang mempunyai bak penampung air hujan yang berbentuk silindris dan gelas penakar hujan dengan skala sampai 25 mm ini harus ditaruh di tempat yang terbuka dan datar. Dipasang dengan cara menyekrupnya pada balok kuat yang sudah dicat putih dan ditanam pada pondasi beton. Tinggi corong dari permukaan tanah ialah 120 cm. Di masa pemerintahannya, Raja Yongjo berusaha meningkatkan status keturunan rakyat jelata, membuka kemungkinan lain untuk mobilitas sosial ke atas dan perubahan yang tak terhindarkan. Kebijakan Yongjo dimaksudkan untuk menegaskan kembali monarki Konfusianisme dan aturan humanistik. Tetapi kebijakan tersebut tidak dapat membendung gelombang perubahan sosial yang diakibatkannya. Kegiatan perdagangan meningkat pesat volumenya. Akumulasi modal melalui monopoli dan partai besar diperluas melalui organisasi serikat, dan banyak pedagang berpusat di Hanyang. Pembagian tradisional toko sewaan pemerintah, pemasok barang upeti lisensi, dan pemilik toko kecil di gang dan jalan-jalan diintegrasikan dan dijalin menjadi sistem monopoli dan grosir. Terlepas dari statusnya, banyak bangsawan kelas Yangban dan rakyat jelata terlibat dalam beberapa jenis kegiatan pedagang. Jadi, Hanyang membuat langkah besar sebagai kota komersial dan industri di abad ke-18. Permintaan populer akan kerajinan tangan dan barang-barang seperti pisau, topi bulu kuda, meja makan, dan barang kuningan terus meningkat. Pembatasan mengenakan topi rambut kuda yang awalnya menunjukkan status kelas Yangban hampir menghilang. Bahkan penyelundupan buku menjadi dikomersilkan ketika persaingan berkembang di antara orang-orang kaya Yangban yang terlibat dalam publikasi kumpulan karya sastra dari nenek moyang mereka yang terkenal. Hal ini juga menyebabkan pencetakan fiksi populer dan puisi. Orang-orang terutama menghargai sindiran dan kritik sosial. Salah satu contohnya adalah Chun Yang Chon, kisah Chung Yang, tentang kesetiaan putri atau penghibur atau gisaeng, dibaca secara luas sebagai sindiran yang bertujuan untuk mengungkap keserakahan dan keangkuhan pejabat pemerintah. Raja Yongjo juga terkenal karena memiliki Pak Munsu yang berharga, yang ia tunjuk sebagai Amhaeng Osa, seorang inspektur rahasia pemerintah untuk raja, yang telah mendapatkan jasa besar dalam menumpas pemberontakan Ji Injua pada tahun 1728. Berkeliling negara menangkap pejabat lokal yang korup atas nama raja. Satu-satunya insiden menyedihkan yang signifikan selama pemerintahan Yongjo adalah kematian putranya, yaitu putra mahkota Sado. Sejarah menunjukkan Pangeran Sado menderita penyakit mental, secara acak membunuh orang-orang di istana dan memperkosa pelayan istana. Berdasarkan aturan pengadilan, Raja Yongjo tidak dapat membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Jadi, Sado diperintahkan untuk naik ke peti kayu besar pada hari yang panas di bulan Juli tahun 1762. Setelah 8 hari, Sado meninggal. Selama abad ke-19, ada desas-desus bahwa Pangeran Sado tidak sakit jiwa, tetapi telah menjadi korban plot pengadilan. Namun ini bertentangan dengan memoar yang ditulis oleh janda Sado dan sejarah dinasti Chosun. Sebagai sarana untuk menjaga legitimasi putra Sado sebagai ahli warisnya sendiri, Raja Yongjo memutuskan bahwa anak laki-laki tersebut didaftarkan sebagai putra mendiang putra mahkota Yojang dan permaisuri Yosun. Raja Yongjo adalah orang pertama yang mengambil tindakan terhadap kegiatan Katolik Roma di negara itu. Pada abad ke-18, agama Katolik mulai memperoleh pengikut, terutama di provinsi Gangwon dan Hwanghae. Pada tahun 1758, Yongjo secara resmi melarang agama Katolik sebagai praktik kejahatan. 14 tahun setelah kematian putra mahkota Sado, putra Sado, cucu Yongjo,
yaitu Gyeongju, menjadi raja. Bagian awal tahun-tahun Raja Baru ditandai dengan intrik politik dan ketakutan pejabat pengadilan yang takut bahwa Gyeongju akan membalas dendam kepada mereka karena mengajukan petisi hukuman yang menyebabkan kematian ayahnya, yaitu putra mahkota Sado. Raja Yeongjo meninggal pada tanggal 22 April tahun 1776. Ia dimakamkan di makam dinasti di Donggureng. Raja Yeongjo dimakamkan bersama istri pertama dan istri keduanya di makam kerajaan Woneng di kota Guri. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah sejarah Korea kali ini? Dan tentu saja bagi teman-teman yang menyukai drama Korea kerajaan, pasti tahu tentang tokoh Raja Yeongjo pada kisah yang saya bawakan ini. Karena kisahnya pernah tayang di stasiun televisi di Indonesia. Oh ya, jika ada yang kurang dalam materi penyampaian saya tentang kisah sejarah kali ini, silahkan teman-teman tulis dan tambahi di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adi Listi pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.